Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini kita kembali berkumpul, bertemu, bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, mengkaji ilmu-ilmu keislaman yang tentunya kita perlukan buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan keistiqomahan kita senantiasa dijaga oleh Allah agar kita senantiasa terus mengikuti kajian-kajian keislaman ini, tentu dalam rangka takarub dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatul uzmahnya kelak di yaumil mahsyar nanti. Oke, kita lanjutkan pada kajian kali ini mengkaji kitab Safinatun Najah karya Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami ya. Kita kemarin sudah bahas 3 rukun Islam ya. Jadi pasal pertama membahas tentang rukun Islam. Pasal Arkanul Islam khamsatun, kata Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami ya. Sebelum masuk materi, mohon maaf Al-Fakir, ada kiranya sebaiknya kita mengirimkan Fatihah untuk Syekh Ibnu Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami agar Fatihah ini menjadi wasilah keberkahan ilmunya, juga menjadi pahala, menjadi kemuliaan buat Syekh Ibnu Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami ya. Juga menjadi wasilah buat keberkahan kita, sehingga ilmunya yang berkah ini menular ke kita dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyati wa ahli baiti ajmain. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hidrati Syekhuna Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami. Sayulillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, masuk pada materi faslun pasal arkanul Islam khamsatun. Rukun-rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mengucapkan syahadat itu tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua iqamus shalah. Yang ketiga ita'uz zakah. Yang keempat wasauma ramadhana, dan yang keempat ini wasauma ramadhana yang akan kita bahas. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Jadi setiap muslim jika sudah bersahadat, mengimani Allah dan Rasulnya, sudah menjalankan sholat 5 waktu, sudah menunaikan zakat, maka selanjutnya kita diwajibkan berpuasa. Wajib hukumnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Al-Fakir tidak sampaikan ayatnya karena sudah sering kita sampaikan. Kita bahas mengapa kemudian kita diwajibkan berpuasa dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183 kita sudah tahu semua, yaitu tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Apa itu la'allakum tattaqun? Yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan. Perintah-perintah Allah itu bukan cuma 1, 2, 3. Ada beberapa perintah-perintah Allah yang memang harus kita jalankan seluruhnya. Nggak boleh ada satu atau salah satu dari perintah Allah yang kita lalaikan. Rukun Islamnya dijalankan, kemudian perintah-perintah yang lain seperti berjuang bersama ulama kaum muslimin, mewujudkan kehidupan yang islami di bawah naungan syariat Islam. Jadi memperjuangkan syariat Islam
itu juga merupakan kewajiban dan jangan sampai kemudian kita lalai. Kalau kita lalai berarti kita telah meninggalkan salah satu dari perintah Allah, maka kita dihukumi berdosa. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, baik kita bahas tentang Ramadan, bahwa puasa Ramadan tadi tujuannya la'alakum tatakun, kaitannya dengan tadi. Ketika sudah bertakwa, maka semua hukum-hukum Islam, semua ajaran Islam harus kita perjuangkan, kita amalkan, kita yakini bahwa itulah sumber hukum aturan manusia yang layak diterapkan untuk mengatur umat manusia. Ya, dengan aturan Allah insya Allah semua akan terwujud keadilan, akan terwujud kebenaran, akan bisa mencegah segala bentuk kemunkaran, meminimalisir kemaksiatan, meminimalisir segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau syariat Islam diterapkan, nggak ada lagi jablay yang terang-terangan ya. Jablay paling ngumpet-ngumpet karena ada hukumnya. Pezina itu ada hukumnya, walaupun di Indonesia juga ada hukum tentang perzinahan. Itu ya, kurungannya badan. Tapi dalam Islam hukum perzinahan adalah razam, bukan hukum kurungan badan ya. Kemudian juga nanti nggak ada lagi perjudian, nggak ada lagi yang minum-minuman keras, yang narkoba juga ditangkap tadi dihukumin hukuman mati sesuai dengan kadarnya. Dia sebagai bandar atau dia sebagai pengedar atau dia sebagai pemakai, itu tergantung dari porsinya masing-masing ya. Nah, di situ implikasi dari kita puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan bukan cuma sekadar menahan lapar dan haus, tapi juga berimplikasi mewujudkan keinginan kita untuk hidup dalam kehidupan yang Islami. Mewujudkan kehidupan Islami tak mungkin bisa diwujudkan tanpa kita memperjuangkan hukum-hukum Islam, memperjuangkan syariat Islam ya. Jadi itu ya hikmah mengapa kemudian kita diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Selain kita diminta untuk memperbaiki pribadi kita, akhlak kita, perangai kita, pergaulan kita dengan sesama manusia, baik dengan kaum muslimin maupun dengan orang-orang non muslim, itu harus kita jalankan ya sesuai dengan akhlak Islam, akhlak yang baik. Juga dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, semuanya harus dijalankan sesuai dengan ajaran Islam. Jika kita bergaul sesuai dengan ajaran Islam, semua aktivitas kita sesuai dengan ajaran Islam, berarti kita sudah jalanin puasa yang sebenarnya tuh. Puasa yang benar-benar puasa, bukan sekedar nahan lapar dan haus. Itu aja ya pelajaran yang bisa kita petik dari mengapa kemudian Islam mewajibkan umatnya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi berkah buat kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.